Tes, 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 tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan pagi hari ini masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat walafiat sehingga kita masih berada di masjid yang mulia ini untuk beriktikaf di masjid dan juga tadi dilanjutkan dengan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam juga tak lupa marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang karenanya cahaya Islam bisa sampai kepada kita hingga hari ini. Semoga kita senantiasa sebagai umatnya akan terus mendapatkan syafaat dari beliau hingga yaumil kiamat nanti dan menempatkan kita di surga bersama keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, seperti biasa hari Jumat pada sholat subuh DKM Miftahul Jannah mengadakan kajian Jumpa Surga atau Jumat Pagi Subuh Ai Bahagia yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini akan diisi oleh Ustadz Haji Farid Numan Hasan SS MSI dari pengurus pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah yang pada bahasan kali ini akan membahas tentang fikih zakat ya. Ini sangat relate sekali dengan waktu kita karena insya Allah di akhir Ramadan itu waktu-waktu yang tepat untuk menunaikan zakat kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai kajian subuh kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari yang ke-23 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan kita untuk melewati hari demi hari Ramadan dengan rangkaian ketaatan, dengan rangkaian kebaikan. Dan semoga kita semua di sisi Allah sebagai kumpulan orang-orang yang taat dan orang-orang yang baik. Bapak Ibu sekalian, ada tema yang memang seringkali pembahasannya tidak dilepaskan dari Ramadan. Walaupun tema ini merupakan tema yang berdiri sendiri karena dia bagian dari rukun Islam bersama 4 rukun Islam yang lainnya, yaitu tema tentang zakat. Zakat yang memang identik dengan Ramadan ada, yaitu zakat fitrah. Namun tidak semua zakat terkait dengan Ramadan, seperti zakat mal. Zakat mal itu banyak, ada zakat tabungan, zakat perniagaan, zakat peternakan, zakat pertanian, zakat emas atau perak yang kita simpan. Dan sebagian ulama menambahkan termasuk zakat emas perak yang menjadi perhiasan. Ini tidak ada kaitan dengan Ramadan, tapi terkait dengan nisab, batas minimal harta wajib zakat, dan juga haul, usianya sudah setahun. Zakat secara bahasa artinya suci, sebagaimana firman Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wasalli alaihim. Ambillah dari mereka zakat mereka, yang dengan zakat itu mensucikan dan membersihkan mereka, lalu doakanlah mereka. Ayat ini menunjukkan fungsi dari zakat sebagai tazkiyah, pembersihan.
Sebagian ahli tafsir seperti Imam Abul Hasan Al-Mawardi dalam kitab An-Nukat wal Uyun mengatakan bahwa yang dibersihkan, yang disucikan oleh zakat itu dua, yaitu orangnya, manusianya dibersihkan dari kotoran hati, sombong dengan harta, dibersihkan dari penyakit bakhil, pelit, dan kotoran jiwa yang lainnya. Dan juga makna kedua, dibersihkan hartanya. Barangkali ada harta di antara kumpulan harta yang dia miliki berasal dari sumber-sumber yang tidak jelas, abu-abu, syubhat, bahkan mungkin ada yang haram, maka dengan zakat itu dibersihkan. Pihak kedua mengatakan makna disucikan atau dibersihkan dengan zakat itu bukan hartanya, tetapi orangnya saja. Sebab harta yang kotor dia tidak boleh dijadikan sarana untuk berzakat. Zakat harus berasal dari harta yang jelas dan tegas kehalalannya. Logikanya, ketika sebuah pakaian atau kain sarung atau mukena ketempelan najis, kena najis, lalu kita bersihin. Yang kita bersihin sebenarnya najisnya atau kain sarungnya? Kain sarungnya atau najisnya yang sedang kita ingin bersihkan? Kain sarung atau najisnya? Kain sarungnya. Kain sarungnya. Kenapa? Karena kain sarungnya sebelumnya memang suci. Kena najis, kita sucikan lagi. Adapun najisnya begitu kita copotin, dia kesebor kemana? Tetap najis. Maka pendapat yang kedua mengatakan yang disucikan oleh zakat itu adalah orangnya, tempat di mana harta itu berada. Adapun harta yang kotor dia enggak bisa dibersihkan dengan zakat. Ini penafsiran kedua dari para ahli tafsir tentang ayat tersebut. Kemudian wasalli alaihim, dan doakanlah mereka. Ini tugas untuk para panitia zakat, tugas untuk para amil, tugas untuk para petugas pemungut zakat. Jangan diemin aja orang ketika bayar zakat, tapi diapain? Doain. Wasalli alaihim, Allah yang suruh dalam Al-Quran, wasalli alaihim, doakan mereka. Bagaimana doanya? Ada dua. Paling tidak, yang pertama dalam sunnah, yang dalam hadis Imam Bukhari dari Ibnu Abi Aufa. Ketika Ibnu Abi Aufa membayar zakat, Rasul pun mendoakan dengan kalimat Allahumma salli ala Ibni Abi Aufa wa alih. Ya Allah, berikanlah selawat kepada Ibnu Abi Aufa dan keluarganya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang sering dipakai oleh banyak petugas zakat, dan ini disebutkan oleh Imam Syafi'i, dikutip oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, bahwasanya kata Imam Syafi'i, doa untuk orang yang bayar zakat adalah ajarakallah fima a'taita wa barakallah fima abqaita. Semoga Allah memberikan pahala terhadap apa yang telah engkau berikan, dan semoga Allah memberikan keberkahan terhadap apa yang engkau sisakan di rumah. Ini doa yang mesti diketahui khususnya oleh para petugas zakat atau orang yang telah menjalankan tugas memungut dan menyalurkan zakat. Yang kedua, definisi dari zakat adalah an-nama. An-nama pakai hamzah di belakangnya, itu artinya adalah berkembang, bertambah, tumbuh. Oleh karenanya tidak ada ceritanya orang jatuh miskin gara-gara zakat atau secara umum gara-gara sedekah. Namun bertambah atau berkembang dalam makna zakat itu juga ada dua. Makna secara hakiki, Allah akan bikin dia punya harta lebih dan Allah punya kuasa untuk menjadikannya seperti itu, atau makna maknawi atau majazi, yang bertambah bukan nominalnya tapi keberkahan dan manfaatnya. Ini makna kedua, dan bisa jadi dua-duanya terjadi pada satu individu. Allah tambahkan kepada orang tersebut rezekinya, dan juga Allah tambahkan kepada orang tersebut nilai manfaat dan keberkahan hartanya gara-gara zakat. Bapak Ibu sekalian, kedudukan zakat seperti yang disebut dalam beberapa kitab. Saya akan bacakan dari kitab
Fiqhus Sunnah wa hiya ahadu arkanil Islam al-khamsah. Ini kita sudah sama-sama tahu. Dia merupakan salah satu di antara rukun Islam yang 5. Wa qurinat bis salati fi ithnataini wa thamanina ayah. Allah telah menggandengkan antara zakat dengan salat di 82 ayat. Jadi 82 ayat itu menggandengkan, membarengkan antara salat dengan zakat. Waqad faradaha Allah Ta'ala bi kitabihi wa sunnati rasulihi wa ijma'i ummatihi. Allah telah mewajibkan zakat baik di Quran, di hadis, dan ijma' para ulama'nya. Sehingga kewajiban zakat itu sesuatu yang telah pasti, orang kota tahu, orang desa tahu, orang awam tahu, apalagi orang alimnya, orang dewasa tahu, anak kecil juga tahu. Maka siapapun yang mengingkari kewajiban zakat, maka orang tersebut telah dianggap keluar dari Islam. Di dalam fatwa para ulama kita, ini saya kutip salah satunya aja, itu baik ulama di Madinah maupun di Al-Azhar, mereka mengatakan ammal hukmu ala man ankara ruknan min arkanil iman au min arkanil Islam. Orang yang mengingkari satu aja dari rukun iman atau satu aja dari rukun Islam, apalagi lebih dari satu nih, maka falaisa bi khafi ala sigari talabatil ilmi annahu yakun murtaddan wa in kana minal muslimin idza kana minal muslimin. Maka tidak samar lagi untuk para penuntut ilmu dan para ulamanya bahwa orang yang mengingkari tersebut telah murtad kalau memang dulunya, sebelumnya dia muslim. Bang, bukankah abang ini kekayaannya di mana-mana? Utang juga enggak punya. Ya, anak juga udah pada gede, tanggungan udah ringan. Tapi kenapa enggak pernah bayar zakat? Dia pun mengatakan, zakat sudah tidak wajib. Kenapa? Kewajiban zakat itu di zaman Nabi doang. Loh, gimana ceritanya? Lah itu ayat, khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari mereka harta zakat mereka, itu menggunakan kata perintah fi'il amr yang tunggal, khudh, itu buat satu orang. Siapa dia? Rasul doang yang disuruh. Kalau buat rame-rame bukan khudh, khudhu, ambillah oleh kalian. Maka kata orang ini atau model orang kayak begini, berarti semenjak Rasul udah wafat, kewajiban zakat sudah tidak ada. Misalnya, nah jamaah sekalian, ini pemikiran kayak begini udah ada sejak masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di masa Abu Bakar As-Siddiq ada gerakan rame-rame, enggak satu dua orang, rame-rame mereka anti zakat, enggak mau bayar zakat dengan alasan zakat itu kewajiban di masa Rasul masih hidup, karena Rasul yang disuruh untuk memungutnya sebagai pemimpin negara saat itu. Nah, ketika Rasul sudah tidak ada, maka kewajibannya hanya sholat, zakat udah enggak wajib. Lalu apa komentar dari Abu Bakar As-Siddiq kepada mereka? Dalam hadis Imam Bukhari, Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya, Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Wallahi la uqatilanna man faraqa baina shalah wa zakah hatta yajma'a bainahuma." Demi Allah, akan aku perangi orang yang memisahkan antara salat dan zakat sampai mereka mengembalikan lagi keduanya setara sebagaimana sebelumnya. Artinya dalam pemahaman para ulama di generasi sahabat, misalnya Abu Bakar As-Siddiq, itu ayat berlaku untuk umum, bukan hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemungutnya. Karena Nabi sendiri yang bilang dalam hadis yang lain, Innallaha amarul mu'minin bima amaru bihil mursalin. Perintah Allah kepada orang beriman dengan perintah Allah kepada para rasul itu sama. Apa yang menjadi wajib buat para rasul, ya wajib buat kita. Apa yang terlarang buat mereka, terlarang buat kita. Kecuali ada dalil khusus yang mengkhususkan buat para nabi. Apa misalnya dalil khusus yang khusus buat para nabi? Seperti larangan puasa wisol. Mungkin jamaah masih ingat dulu pernah kita bahas puasa wisol. Puasa enggak pakai buka, maghrib lanjut. Ini khusus buat Rasul kebolehannya, buat kita umatnya enggak boleh. Ada dalilnya. Dalam hadis Rasul ditanya, kenapa engkau melarang kami, engkau melakukannya?
Nabi menjawab, inni utitu tu'ama min rabbi, karena aku diberikan makanan, diberikan kekuatan oleh Tuhanku. Ini khusus buat Nabi, buat kita enggak. Atau misalnya seperti pembolehan punya istri lebih dari 4. Buat umatnya tidak boleh. Buat Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahkan buat para nabi secara global, mereka seperti itu. Adapun ayat tentang fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang baik. Ini ayat bukan lagi ngomongin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat lagi ngomongin tentang Urwah bin Zubair. Dia punya banyak ngasuh anak yatim, mau laki mau perempuan. Itu anak yatim lama-lama gede, lama-lama dewasa. Ada yang dia suka. Ada anak yatim perempuan yang dia suka. Dia punya keinginan ingin menikahinya. Dia pun berkonsultasi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya karena Aisyah itu bibinya. Ini gimana, boleh nggak saya nikahin anak yatim ini? Maka turunlah ayat tersebut ngasih tahu bahwa kalau mau nikah jangan yang itu, yang lain aja, yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang soleha-soleha, baik ya 4, 3, 2, 1 dan seterusnya begitu. Jadi itu bukan lagi ngomongin tentang Rasulullah, tentang Urwah bin Zubair. Karena ada orang yang menuduh Rasulullah bertentangan dengan ayat Quran. Itu ayat bukan ngomongin Rasulullah. Biar kita tahu sejarah ayat itu seperti apa. Nah, ini kekhususan buat para nabi yang tidak buat kita. Nah, ketika kekhususan itu tidak ada, berarti sama. Nah, termasuk khudh min amwalihim shadaqatan. Tidak ada dalil lain yang menyatakan itu khusus hanya untuk nabi. Maka dia berlaku umum, siapapun pemimpinnya, maka mereka termasuk yang berhak untuk memungut zakat dari umatnya. Baik jamaah sekalian, a'azzanallahu ayyakum, itu tentang sejarah ada orang atau kelompok di masa lalu yang mengingkari kewajiban zakat, sehingga para ulama mengkategorikan perbuatan pengingkaran terhadap rukun Islam termasuk zakat itu sebab seseorang keluar dari Islam. Kemudian kita masuk pada bagaimana dengan orang yang enggak zakat bukan mengingkari, males atau bakhil, pelit. Capek-capek gua kumpulin duit di zakatin, agak beres nih. Nah, misal begitu. Nah, yang kayak begini gimana? Begitu kita tanya, tapi masih wajib nggak Pak? Ya masih wajib sih, gua tahu, tapi gimana ya? Badan gua pegel banget bayar zakat mulu. Misalnya. Maka kita lihat para ulama. Ada beberapa kitab yang saya coba angkat. Yang pertama, dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, jilid 23, halaman 230. Di situ para ulama mengatakan, man mana'az zakah, siapa yang tidak bayar zakat, faqad irtakaba muharraman, maka orang itu telah melakukan perbuatan haram. Wa ya kabiratun minal kabair, yaitu bukan sekedar haram tapi dosa besar di antara dosa-dosa besar. Ini yang pertama. Tapi dia masih muslim. Kenapa? Karena dia masih mengakui kewajibannya. Beda sama yang tadi mengingkari. Yang kedua, dari kitab yang lain, Syarhul Mumti. Wa qad thabata 'anil Imami Ahmad fi ihda riwayat anhu. Telah sahih dari Imam Ahmad bin Hambal. Beliau agak beda nih. Beliau keras. Beliau mengatakan anna tarikaha bukhlan. Orang yang tidak bayar zakat karena bakhil, bukhlan, yakfur, maka itu orang juga kafir. Ya, katarikis shalah kaslan. Sama hukumnya seperti orang yang tidak sholat karena malas. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu saya informasikan, di antara 4 imam ahli fikih, ahlu sunnah wal jamaah, ada 1 imam yang mengatakan tidak sholat wajib, nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur dan lain-lain, ya, tapi dia masih mengakui, ada yang memfatwakan itu juga kafir, sama. Ya, sama dengan yang mengingkari. Kalau yang mengingkari 4 mazhab sepakat, itu keluar dari Islam. Tapi untuk yang tidak mengingkari, tapi karena malas, hanya 1 mazhab yang mengatakan dia telah keluar dari Islam. Apa alasannya? Apa dalilnya? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 5 ashabus sunan. Rasul mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah wa man tarakaha faqad kafar. Perbedaan kita, perjanjian kita dengan non-muslim adalah sholat. Itu yang bikin beda.
Maka siapa yang meninggalkan sholat, Rasul katakan faqad kafara, maka dia telah kafir. Nah, kalimat ini yang dijadikan dalil oleh mazhab tersebut. Sementara 3 mazhab yang lain mengatakan dia masih muslim. Makna kafara di situ bukan kafir murtad keluar dari Islam, tapi dia kafir amali. Karena istilah kafir dalam tema-tema akidah itu ada 2. Ada kafir i'tiqadi, kafir akidah. Yang kedua sama kafir perbuatan, kafir amali. Kafir perbuatannya, itu orang perbuatannya kayak orang kafir, begitu maksudnya. Karena hanya orang kafir yang kagak sholat. Bukan bermakna dia akidahnya telah kafir. Karena kalau kita tanya ke orang itu, masih percaya Allah nggak? Masih. Masih percaya Nabi Muhammad nggak? Masih. Masih percaya Quran? Masih. Kok nggak sholat? Ya gimana ya? Begitu jawabannya. Berarti dia masih muslim sebenarnya. Ini pendapat 3 mazhab. Nah, seperti itu pula lah dalam status zakat. Yang tidak bayar zakat di mata Imam Ahmad sama seperti yang tidak sholat tadi, telah kafir. Sehingga kalau kita atau orang Indonesia nih yang ikut pendapat mazhabnya Imam Ahmad alias Hambali, itu memang dampaknya kemana-mana nanti. Misal seorang suami, dia tidak sholat. Maka mohon maaf, kalau pakai standar mazhab Hambali kan dia keluar dari Islam. Berarti istrinya automatically alias status suami istrinya udah putus. Karena dianggap murtad. Sehingga dia udah nggak lagi menjadi suaminya. Kalau pakai mazhab Imam Ahmad. Nah kalau dia ternyata tukang potong kambing pas kurban, hasil sembelihan orang yang enggak sholat, alias orang yang murtad, jadi dia juga tidak sah. Berbeda dengan hasil sembelihan ahli kitab. Karena orang murtad lebih parah dari sekedar ahli kitab. Namun di Indonesia umumnya tidak ngambil pendapat itu. Kita umumnya mengambil pendapat dia masih muslim, tapi dia pelaku dosa besar. Maka pendapat tadi dikomentari oleh penyusun kitab Syarhul Mumti' yang juga bermazhab Hambali. Dia tidak setuju dengan pendapat Imam Ahmad. Kata beliau, walakin as-sahih anna tarikaha la yakfur. Namun pendapat yang lebih sahih adalah orang yang tidak zakat tapi masih mengakui dia masih muslim, dia tidak kafir. Itu pendapat yang lebih kuat. Baik, jamaah sekalian, azanallahu iyyakum. Sedikit saya informasikan bagaimana dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, pendapat lamanya, orang yang wajib zakat tapi tidak berzakat itu mesti dipaksa oleh negara. Negara turun tangan. Ya, dan ini sebagai koreksi buat orang sekuler yang mengatakan urusan agama mah masing-masing pribadi aja. Ya, negara nggak usah ikut-ikutan. Imam Syafi'i mengatakan negara ikut. Coba saya mau nanya, pernah dengar nggak kisah pagi-pagi Rasul nanya sama sahabatnya, siapa di antara kalian yang udah sedekah? Ada yang nyaut, Abu Bakar. Saya ya Rasul. Terus Rasul nanya lagi, siapa yang udah nengokin orang sakit? Abu Bakar nyaut lagi, saya ya Rasul. Terus ada nggak yang hari ini udah ngurusin orang meninggal? Abu Bakar lagi, saya ya Rasul. Diborong semua Abu Bakar. Makanya Rasul memuji Abu Bakar dengan mengatakan, man fa'alu dzalik atman lahu jannah. Siapa orang yang melakukan itu semua, aku jamin dia surga. Coba, ini kan pertanyaan Rasulullah, pertanyaan yang mengintervensi perbuatan pribadi orang. Dan tidak ada para sahabat Nabi pas ditanya kayak tadi, siapa yang udah nganter orang jenazah? Kepo nih, nggak begitu. Apa kepo? Moto aja kan gitu. Nah, ini juga koreksi buat orang-orang sekuler yang mengatakan bahwasanya itu mah urusan pribadi orang, kalau masalah agama enggak. Negara sampai turun tangan. Saya akan bacakan. Ya. Amma man imtana'a an adaiha ma'a itiqadihi wujubiha. Adapun orang yang tidak bayar zakat walaupun dia meyakini itu wajib, dia enggak bayar zakat tapi dia meyakini itu wajib. Fa innahu ya'tham bi imtina'ihi, maka dia berdosa gara-gara enggak bayar zakat. Duna ayakhrijahu dzalik anil Islam, tapi tidak mengeluarkan dia masih Islam, dari Islam, dia masih muslim. Wa alal hakim, namun bagi seorang pemimpin, penguasa, hakim di sini bukan hakim pengadilan tapi penguasa maksudnya. Ayakhudzaha minhu, hendaknya mengambil zakat dari orang itu, dari si muzaki itu, qahran secara paksa. Wa ya'ziruhu, dan memberikan hukuman ditakzir. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena orang ini, orang yang udah wajib zakat tapi nggak mau bayar zakat, telah menahan hak
orang lain yang Allah titipin lewat peralon rezekinya dia. Ibarat peralon, harusnya lobang 8 pada ngucur air, dipampet semua sama dia. Apa maksud 8? 8 asnaf zakat. Allah titipin lewat hartanya dia. Dia nggak keluarin. Maka kata para fuqaha kita, qahran wa ya'zim. Itu orang boleh dipaksa dan boleh diberikan hukum. Kemudian ya kata ya masih dalam kitab yang sama ya illa inda Ahmad wa Syafi'i, untuk Imam Ahmad dan Imam Syafi'i fil qadim dalam pendapatnya yang lama, fa innahu ya'khudhuha minhu wa nisfu malihi uqubatan lahu. Itu orang bukan hanya dipaksa, bukan hanya diberikan takzir tadi hukuman, tetapi juga dikasih denda. Apa dendanya? Nisfu mal, setengah hartanya diambil sama negara. Coba ya, zakat mungkin anggaplah dari sekian harta atau asetnya yang banyak, dia ngeluarin harusnya hanya 10 juta, harusnya nih misal. Tapi gara-gara dia nggak mau bayar zakat, kata Imam Syafi'i, ini orang bukan hanya 10 jutanya, tapi setengah kekayaannya keluarin sebagai bentuk hukuman supaya dia jerah. Ya, ukubatan lahu, ini ukubah, ikop buat dia. Ini kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ini kalau konsisten dijalankan. Tapi kayak gini kayaknya nggak dijalankan di Indonesia. Cukup banyak orang yang wajib zakat pada diem-diem aja, nggak mau bayar zakat. Baik jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, salah satu hikmah besar dari zakat adalah supaya harta atau rezeki itu nggak berputar di tengah orang yang itu lagi. Ya, dia menjadi ladang amal soleh bagi orang kaya harusnya, tetapi ternyata kadang mereka lupa posisi mereka. Kalau bahasa Kiai Haji Zainuddin MZ, orang yang berduit itu kayak tukang parkir sebenarnya. Petugas tukang parkir ngapain sih? Pertama ngamanin, yang kedua apain? Ya ngamanin, jagain, dan ngerapiin. Tapi begitu yang punya mobil atau motor datang, dia boleh nggak nahan? Nggak boleh, bukan motor dia. Ngapain Pak? Mau pulang? Tahan. Lah motor saya sih. Nggak boleh tukang parkir marah-marah. Mobilnya pergi, nggak boleh ditahan, memang bukan mobil dia, tugas dia cuma jagain doang. Ya. Dan dia pun nggak boleh sedih, bukan mobil dia juga. Tadinya banyak tuh mobil, rame satu lapangan, keren-keren lagi mobilnya. Lama-lama hilang, atu dibawa sama yang punya. Sebagai penjaga parkir nggak boleh sedih, memang bukan mobil dia. Sama, harta kita juga begitu. Ketika yang punya nunjuk, keluarin zakatnya, kata yang punya. Kan Allah yang punya itu. Kita nggak boleh nahan. Ditahan, wajar kalau dia mendapatkan ukubah atau hukum. Baik, itu posisi kedudukan zakat dalam syariat Islam dan hukum buat mereka yang status hukum buat mereka yang meninggalkannya. Kemudian kita masuk hal-hal yang rinci. Ini berdasarkan beberapa pertanyaan yang masuk ke saya dan sudah saya berikan jawaban atau pembahasan. Yang pertama, ini paling sering ditanyain belakangan. Apakah petugas zakat di musola dan di masjid sekarang-sekarang ini? Ya, sebenarnya bukan sekarang doang, dari dulu juga udah banyak gitu. Apakah itu disebut amil zakat atau bukan? Apakah layak orang-orang yang sedang ngurusin zakat atau panitia zakat itu sebagai amil zakat? Ya, baik Bapak Ibu sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, amil zakat, para fuqaha kita termasuk dalam mazhab Syafi'i menegaskan, seseorang dikatakan amil zakat jika dia ditunjuk oleh negara. Zaman kita mungkin lebih pas ditunjuk atau disahkan oleh apa tuh namanya? Lasnas ya, yang memberikan lisensi, yang memberikan resmi sehingga dia sah untuk memungut zakat. Baik, saya akan bacakan dari kitab Al-Ma'ani. Wa al-mukallaf min kibali walil amr bi umuri jibayati zakati min masadiriha wa infaqiha fi masarfiha asy-syar'iyyah. Amil zakat adalah orang yang diberikan tugas oleh negara. Oleh negara yang ngasih tugas ya, untuk memungut zakat dari sumber-sumbernya dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya secara syariat. Syarat kedua disebut amil zakat adalah orang tersebut memang sehari-harinya ngurusin zakat.
Emang kerjaannya itu, maka disebut amil. Amil itu pekerja. Buat orang yang sehari-harinya guru, dosen, jualan, ojek, tau-taunya 2 pekan sebelum lebaran bikin kepanitiaan, itu bukan amil, karena 2 pekan lagi juga pembubaran. Betul nggak? Ada pembubaran panitia nggak? Ada. Sehingga mereka bukan amil. Terus gimana dong? Karena mereka udah sering dapat jatah zakat dari amil. Padahal mereka bukan amil. Baik, mereka tetap boleh diberikan, tapi bukan sebagai amil. Mereka diberikan karena faktor apa? Fisabilillah. Kita tahu ada 8 asnaf zakat. Apa aja Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Kita rinci atu-atu. Fakir, miskin, amil, gorimin. Gorimin itu yang punya utang kagak kuat bayar. Terus yang kelima, Ibnu Sabil, Rokobah, pembebasan budak, Mu'alaf. Yang ke-8, Fisabilillah. Fisabilillah, ya, para ulama mengartikan itu para mujahidin yang lagi perang. Ulama lain mengatakan seperti Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Al-Qafal dari mazhab Syafi'i, kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam mazhab Syafi'i, kemudian Siddiq Hasan Khan, ulama abad 3 abad yang lalu, kemudian Syekh Mahmud Shaltut, ulama besar di Mesir di masanya, Jamaluddin Al-Qasimi, ulama Teluk, dan seterusnya. Mereka mengatakan makna fisabilillah bukan hanya pada orang yang lagi perang. Karena apa? Karena enggak semua negeri dan zaman ada perangnya. Kayak kita di Indonesia, lagi perang enggak? Enggak, lagi damai. Kalau seandainya makna mujahidin, fisabilillah hanya mujahidin, maka kita akan kehilangan asnaf itu kalau dibatasi hanya itu makna. Sehingga makna fisabilillah adalah seluruh aktivitas memperjuangkan agama Allah itu fisabilillah. Termasuk buat bapak-bapak yang sibuk ngurusin zakat. Supaya syiar zakat enggak hilang. Orang enak tilawah, orang enak qiyamul lail, orang enak lagi itikaf. Tapi si bapak ini, beberapa bapak-bapak sibuk nyatet mustahik nih, siapa nih, udah dapat ini nih, gimana kuponnya. Tersita waktu dan pikiran tenaganya. Untuk apa? Menjaga syiar zakat. Maka wajar dia dapat asnaf fisabilillah. Tapi bukan asnaf apa tadi? Amil. Mereka tetap dapat, boleh. Ya, tapi bukan asnaf amil. Baik jamaah sekalian, a'azanallahu yakum, ini persoalan yang pertama, bahwa panitia zakat tetaplah panitia zakat, statusnya bukan amil, namun mereka berhak mendapatkannya bukan karena amil tapi karena fisabilillah. Nanti kita lihat sumber-sumber kitab-kitabnya tentang masalah itu. Yang kedua, persoalan kedua, berzakat, bayar zakat langsung ke mustahik, nggak lewat amil, nggak lewat lembaga, nggak lewat panitia. Yang lihat nih tetangganya, ya Allah nih orang kayaknya bokeh banget ya. Misalnya nih, orang susah banget, nanya sama bininya, Neng, lihat susah nggak dia? Mukanya muka orang susah bang. Ya udah, kasih langsung nih. Kok nggak ke masjid? Kan masjid ngumumin tadi. Langsung aja dah. Khawatir kalau ke masjid ini orang kelewat nanti. Langsung dah kita ngasih. Apakah boleh langsung ke mustahik? Boleh. Boleh. Ya, plus minus memang ada. Nah, ke amil dulu atau ke lembaga atau ke apa, plus minusnya ada. Langsung ke mustahik, plus minusnya juga ada. Tapi kalau bicara hukum fikihnya, boleh. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Syarah Al-Muhadzab, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, idza dafa'al malik aw ghairuhu az-zakah ilal mustahik. Kalau seseorang bayar zakat langsung ke mustahik, walam yakul hiya zakah, enggak usah dibilangin kalau itu zakat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nyalurin zakat langsung ke mustahik nih, enggak usah diomongin itu zakat. Termasuk misal kalau kita punya ART, asisten rumah tangga di rumah kita mikir nih orang layak zakat. Ya, kita kasih, nih ambil buat lo. Apaan Bu? Ya bawa aja udah gitu aja. Ya. Apa kata Imam Nawawi? Wala takalam syai' aslan. Jangan diomongin. Kata Imam Nawawi, enggak usah dibicarain. Kenapa? Karena itu jazauhu, itu sudah sah. Wa waqa'az zakah, dan zakatnya telah wujud. Maksudnya telah sah. Hadza huwal madhhab as-sahih al-masyhur. Inilah madhab yang benar dan terkenal, alladzi qata'a bihil jumhur,
yang telah diputuskan oleh mayoritas ulama. Jadi kalau kita zakat langsung ke mustahik, kenapa sih kok nggak usah pakai disebut zakat supaya nggak nyakitin perasaan yang nerima? Karena ada orang tertentu dia nggak mau dizakatin, karena dia ngerasa sebagai tokoh masyarakat atau orang yang mohon maaf punya harga diri atau gengsi. Kalau dizakatin dia ngerasa, aduh kok saya sih, kan masih banyak orang yang membutuhkan. Padahal kita tahu ini juga butuh sebenarnya. Dan Allah sendiri ngasih tahu dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, janganlah engkau sia-siakan sedekahmu, zakatmu dengan mengungkit-ungkitnya, dengan menyebut-nyebutnya wal adza, dan nyakitin perasaan orang yang menerima. Nyebut lalu nyakitin atau membuat sakit perasaan orang yang menerimanya. Jangan. Baik, kemudian kita ambil dari kitab yang lain, kitab Al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah. Beliau bilang begini, wa idza dafa'a zakah, jika seseorang lagi menunaikan zakatnya ila man yazunnuhu faqiran, kepada orang yang dia anggap itu orang fakir, maka lam yahtaj ila i'lamihi, enggak perlu dikasih tahu. Enggak perlu dikasih tahu. Annaha zakah, bahwa itu adalah zakat. Qala Al-Hasan ini Hasan Al-Basri, ulama zaman tabi'in, dia berkata, "At-turidu ayyakri'ahu?" Emang kamu mau nyakitin perasaan dia? Itu kata dia begitu. Kemudian, ya, qala Ahmad bin Al-Husain, qultu li Ahmad. Ahmad bin Husain bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, yadfa'ur rajul az-zakah ila rajul, ada seseorang bayar zakat ke orang lain. Fayaqul, dia bilang, hadza minaz zakah aw yaskut, ini zakat, ataukah lebih baik diam saja. Jadi ngomong ini zakat ataukah diam saja. Apa jawaban Imam Ahmad bin Hambal? Walima yubakithu bihadzal qaul, ya, kenapa engkau menyakiti perasaan dia dengan ucapan itu? Itu kata Imam Ahmad bin Hambal. Yu'tihi wa yaskut, kasih aja dan diem. Dah, kasih aja, diem. Wa ma hajatuhu ila ayukri'ahu, dan kita nggak perlu untuk nyakitin perasaan dia. Maka jamaah sekalian, ini tata cara zakat langsung ke mustahik. Mungkin kita bertanya-tanya, lah kalau begitu gimana ijab qabulnya? Kan nggak ngomong itu. Bukankah zakat ada ijab qabul? Ternyata jamaah sekalian, Bapak Ibu, melafazkan ijab qabul itu sunnah. Ijab qabulnya sendiri wajib, tapi melafazkannya sunnah. Yang penting udah terjadi perpindahan barang dari tangan kita ke tangan dia, itu udah ijab qabul. Jadi ijab qabul itu dalam masalah zakat nggak kaku, nggak kayak orang kawin, nggak kayak orang nikah. Orang nikah mah jelas, nggak mungkin penghulu diem-dieman aja. Udah nih, udah beres, udah catat. Kan nggak begitu ijab qabulnya kalau nikah, beda. Kalau orang dagang jualan mah tinggal ngasih aja. Ibu-ibu juga kalau belanja di warung ijab qabulnya nggak kaku kan? Bang, beli ikan berapaan? Kenapa nih? Japuh. Ya udah. Berapa ikat? Segini. Udah selesai. Udah jadi ijab qabul walaupun nggak pakai saya terima ikannya. Nggak gitu. Oleh karena itu jemaah sekalian, saya akan bacakan dalam kitab Al-Asbah wa Nazair Imam Suyuti. Fas-sahih, yang benar adalah annahu la yushtaratu fiha al-ijab wal qabul lafzon. Yang sahih adalah tidak mesti melafazkan ijab qabul secara lafaz tadi, bukan syarat, kata Imam As-Suyuti. Ya, kemudian bal yakfi al-ba'tsu minal muhdi wal qabdu al-ba'tsu minal mahdi wal buqtu min muhdi ilai. Cukup terjadi perpindahan barang dari yang ngasih ke yang nerima. Udah, ya mirip kayak orang jual beli kayak gitu. Ya, atau orang ngasih hadiah. Maka dikatakan di sini pula wa minhu shadaqah. Contohnya di saat kita ngasih sedekah atau zakat. Qala Ar-Rafi'i berkata wa hiya kal hadiyah bila farq. Ngasih zakat itu sama kayak ngasih hadiah katanya. Enggak ada bedanya. Orang kalau ngasih hadiah gimana? Oke, ijab qabul enggak? Biasanya langsung kan ya. Itu lu mau motor, bawa pulang nih sono. Motor lagi kan keren banget. Tinggal ngasih aja. Ini kuncinya. SNK gimana? Bodong sih. Nah, misal gitu. Nah, sama kayak ngasih hadiah. Jadi nggak kaku ijab qabul. Nah, jadi kita jadi nggak khawatir. Oh, jadi boleh loh. Iya, boleh. Sehingga ini juga sekaligus menjadi jawaban di saat orang bayar zakat yang pakai transfer, kan ada tuh. Ada tuh, transfer. Dia nggak sempat ke masjid, nggak sempat ke panitia.
tapi panitia di depan ada spanduk, ya transfer ke nomor rekening sekian. Akhirnya ada orang transfer. Itu kan nggak terjadi ijab kabul lafaz itu. Namun secara substansi ijab kabul udah terjadi perpindahan. Dan hanya saja ya orang yang pengurusnya itu, khususnya yang megang rekening ya, jangan lupa mendoakan. Karena kan kalau nggak ketemu biasanya lupa mendoakannya itu. Baik, ini ya tentang zakat langsung ke mustahik, tetap sah, boleh, dan dianjurkan untuk tidak menyebutnya. Ya walaupun kalau menyebut orangnya kayaknya nggak ada masalah silakan, tapi kalau orang yang diperkirakan bakal sakit hati nggak usah disebut, kasih aja. Dan secara fikih sudah sah walaupun ijab kabulnya tidak dilafazkan. Yang ketiga, zakat mal disalurin untuk masjid, makmurannya, renovnya, operasionalnya, atau untuk guru TPA, guru anak-anak kita, untuk kiai atau ustadz-ustadz yang lagi berjuang di pelosok, bertarung mereka dengan fasilitas yang seadanya, bertarung dengan misionaris yang pakai pesawat. Karena saya ngalamin waktu saya di Kalimantan pedalaman, saya dijemput pakai getek. Iya, pakai getek, lewat sungai, nggak pakai lampu, ada buaya, saya nggak bisa berenang lagi. Diunjukin, Pak tuh buaya, ya diceritain lagi ada buaya. Kita nggak bisa berenang. Ya alhamdulillah aman, nginep di situ. Pagi-paginya diunjukin ada helipad ya, parkirannya helikopter, kan keren banget. Ya siapa itu? Punya misionaris, beda modal. Dia pakai helipad, helikopter, kita pakai getek. Ya, nah dana zakat untuk perjuangan ya dai-dai kota dikirim ke pedalaman, apakah boleh? Baik jamaah sekalian, dari 4 mazhab, 3 mazhab mengatakan tidak boleh. Apa alasannya? Dari 8 asnaf yang tadi kita udah sebutin, ada nggak masjid? Nggak ada ya? Ada nggak guru-guru TPA? Nggak ada. Ada nggak ustadz atau ulama yang lagi pada berjuang? Nggak ada. Sehingga kata mereka, karena nggak ada, berarti nggak boleh. Adapun mazhabnya Hanafi, terus tadi sudah saya sebut nama-namanya, Muhammad bin Hasan, Abu Yusuf, kemudian dari kalangan sebagian Syafi'iyah, Al-Qafal, Ar-Razi, terus hingga sampai para ulama masa kini, dan rata-rata ulama modern itu ikut pendapat yang kedua. Dengan alasan pendapat kedua di zaman ini lebih sangat dibutuhkan dan lebih realistis. Bahwa mereka tetap boleh diberikan zakat dari asnaf yang mana? Fisabilillah. Ya, apalagi, mohon maaf, anak-anak kita jadi ngerti sahabat Nabi itu. Anak-anak kita jadi tahu kenal huruf. Anak-anak kita jadi tahu hafalan doa-doa pendek atau doa yang panjang. Bahkan lebih hebat dibanding bapak emaknya. Siapa yang ngajarin? Guru ngajinya. Pantes banget gak kalau mereka dapat zakat itu sebagai perjuangannya? Pantes mereka dapat. Ya. Oleh karena itu, saya akan bacakan dari kitab Mafatihul Ghaib atau Tafsir Al-Kabir nama lain. Wa'lam anna zahir al-lafzu fi qawli fi sabilillah. Ketahuilah, lafaz fi sabilillah, asnaf fi sabilillah itu la yajabul qasru ala kullil ghuzzah, enggak terbatas hanya pada peperangan doang. Falihadzal makna naqala al-Qaffal fi tafsirihi. Oleh karena itu, Al-Qaffal dalam kitab tafsirnya berkata, ya an ba'dil fuqaha, dari sebagian ahli fikih, annahum ajazu sorfu sodaqot ila jami'i wujuhil khair. Kata para ahli fikih itu, zakat mal boleh disalurkan untuk semua macam jenis kebaikan. Bahkan di sini ada perinciannya, bagi saya perinciannya cukup unik. Yang pertama, min takfinil mauta, contoh, mengkafankan mayit. Kafan mayit dari uang zakat. Sisi mananya mereka dapat? Asnaf yang mana? Fisabilillah. Kok fisabilillah? Karena kafan itu ciri khas Islam. Nasrani ada caranya sendiri kan? Dijasin, pakai jas, pakai dasi, masukin peti. Hindu ada caranya sendiri, diapain? Dibakar, ngaben kalau nggak salah itu kan. Nah kita juga ada caranya. Berarti apa? Mempertahankan syiar. Ini loh cara Islam. Maka mengkafankan mayit diambil dari uang zakat kalau emang itu mayit tidak mampu, ini dibolehkan. Kemudian wabina'il husun,
membangun husun. Husun benteng. Karena benteng ini menjaga teritori negeri kaum muslimin. Juga husun bisa diartikan bendungan dari ancaman air bah. Ini juga fisabilillah. Kemudian wa imaratil masajid, kemakmuran masjid yang tadi kita bahas di awal. Dan kemakmuran masjid Bapak Ibu ada dua. Ada imarah al-hisiyah, kemakmuran fisik, renov, betulin yang bocor, menara udah miring, misalnya, seterusnya, atau udah nggak cukup menampung. Ya, ketika tarawih hari pertama paling tidak, besok ya biasa lagi gitu. Nah, pakai duit itu silakan. Dan imaratul masajid juga bermakna yang kedua, ma'nawiyah, yaitu apa? Bukan fisik tapi kegiatan. Nah, dari situ bisa diambil zakatnya. Kemudian dalam kitab yang lain, saya ambil dari kitab Raudhah An-Nadiyah, Imam Siddiq Hasan Khan dari Pakistan. Beliau berkata, wa min jumlati sabilillah asarfu fil ulama alladzina yakumuna bimasalahil muslimin ad-diniyah. Yang termasuk kategori makna fisabilillah adalah yaitu membiayai perjuangan para ulama yang gara-gara mereka agama Islam tetap bertahan, tetap eksis. Fa inna lahum fi malillah nasib. Karena mereka punya nasib. Nasib itu kalau bahasa kita bagian. Nasib artinya bagian. Jadi kalau ada orang bilang emang udah nasib lu, itu artinya udah bagian lu gitu. Nasib bahasa Arab artinya bagian. Jadi mereka punya bagian dari harta zakat. Bahkan di sini dikatakan ya bahwa bagian mereka min ahammil umur. Bisa jadi mereka ini bagian yang paling penting li'annal ulama warasatul anbiya. Karena para ulama itu pewaris para nabi dan mereka adalah ya wa hamalatad din, mereka lah yang memikul agama ini, wa tuhfazu baydatal Islam, dan mereka lah yang menjaga cahaya Islam, wa syari'atas sayyidil anam, dan menjaga syariat sayyidil anam. Sayyidil anam maksudnya Rasulullah. Sehingga tadi saya sebut guru ngaji, guru TPA, mereka boleh dikasih. Nah, ini keterangan dari para ulama kita. Lalu ditutup dengan kalimat ya waqad kana ulama'us sahabah, dahulu para sahabat Nabi, khususnya para ulamanya, ya'khuduna minal atha, mereka pun juga mengambil dari zakat dari Baitul Mal, mayakum bima yahtajuna ilaih, yaitu apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-harinya diperoleh dari zakat Baitul Mal saat itu. Baik jemaah sekalian, kesimpulannya untuk bagian ini ya walaupun mayoritas ulama secara mazhab banyak yang tidak setuju, namun di para ulama hari ini, zaman ini, rata-rata banyak yang setuju, termasuk mazhab Syafi'i di abad modern. Melihat kondisi zaman sudah berubah kondisinya, maka mereka kebanyakan mengatakan bolehnya uang zakat mal disalurkan untuk kepentingan semua fisabilillah, syiar Islam, perjuangan Islam, walaupun tidak bermakna para mujahidin saja. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, tentang zakat fitrah pakai uang. Ini juga lagi rame. Ya, ada videonya disebarin gitu, macam-macam dah. Ya, apakah boleh zakat fitrah pakai uang? Nah, ini mirip dengan sebelumnya. Dari 4 mazhab itu, 3 mazhab mengatakan zakat fitrah mesti dengan qutul balad. Apa qutul balad? Makanan pokok di sebuah negeri. Kalau di Indonesia beras berarti beras. Negara lain ada makanan pokoknya jagung, ya jagung kalau mereka. Kalau di kita ya beras. Ya, apa alasannya? Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih Muslim itu menyontohkan pakai makanan pokok di masanya, yaitu gandum dan kurma. Kita nggak pernah dapat riwayat dari Rasul pakai uang. Ya, oleh karena itu kita nggak boleh dalam pandangan 3 mazhab ini secara resmi tidak boleh mengubahnya. Gitu. Ada satu mazhab mengatakan boleh. Dan juga ini perbuatan para sahabat. Mazhab apa? Hanafi. Para sahabat seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, Mughirah bin Syu'bah, lalu Imam Bukhari, Imam Muslim, ya para tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri, Umar bin Abdul Aziz, Hasan Al-Basri, mereka mengatakan boleh pakai uang. Dari mana dalilnya? Dari hadis. Riwayat Imam Ad-Daruqutni. Ketika Rasul mengatakan uknuhum hadzal yaum, penuhilah kebutuhan fakir miskin di hari ini. Di hadis ini hanya menyebut penuhilah kebutuhan mereka.
Memenuhi kebutuhan orang kan bisa dua, bisa pakai barang, bisa pakai uang. Di hadis itu nggak disebut pakai uang pakai barang, berarti bisa dua-duanya. Mana yang paling bermaslahat atau bermanfaat? Jadi kalau kita total sebenarnya ada 3 pendapat. Pertama yang melarang secara mutlak, yang kedua yang membolehkan secara mutlak, itu Hanafi tadi. Yang ketiga yang membolehkan jika. Jika apa? Jika lebih maslahat dan manfaat. Contoh, di daerah pertanian, zakat fitrah, ngasih beras, banyakkan dia berasnya. Semiskin-miskinnya daerah pertanian, beras mah udah punya. Jangan-jangan cakepan dia beras sama kita. Bisa jadi yang mereka butuhkan bukan berasnya. Apanya? Duit buat beli gas. Masa makan beras doang? Ayam negeri. Ya kan? Ya Pak, jangan beras lagi ngapa? Lah emang ngapa? Kan sunahnya itu. Iya sih saya ngerti Pak sunah. Cuma saya nggak ada duit buat beli minyak Pak. Uangnya gimana? Ya apa ini kayak lo gadoin juga bisa. Ya Allah. Kenyang sih digadoin emang. Besok kutil tapi. Ya. Saat itu kondisi kayak begini dia lagi butuh duit. Maka sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah, Syekh Khalid Muslih dari Saudi, termasuk ulama kontemporer yang meninggal tahun lalu, Syekh Qaradawi. Bagi mereka kalau memang betul bermaslahat buat kondisi kayak gitu dengan uang boleh. Bahkan bisa jadi lebih baik. Tapi untuk daerah tertentu kayak misalnya daerah bencana. Daerah bencana dikasih uang mau beli apaan? Toko pada ambruk. Untuk daerah bencana lebih cocok mah langsung kasih makanan aja dah, kasih makanan pokok dah. Gitu. Maka bagi saya pendapat ketiga, pendapat tengah di antara keduanya ini di zaman kita itu nampaknya pas. Yaitu melihat mana yang paling bermaslahat. Untuk kondisi di mana lebih bermaslahat pakai makanan pokok, jangan pakai duit. Untuk daerah atau seseorang yang lebih bermaslahat pakai duit, maka silahkan menggunakan duit dikeluarkannya. Dengan demikian kita bisa menggunakan seluruh dalil yang ada, tidak mengingkari satu sama lain, ya dalam masalah ini sehingga semua bisa direkomendasikan. Baik jamaah sekalian, itu tentang zakat fitrah dengan uang. Ini keterangan kitabnya udah banyak saya tulis, ini saya bikin slide-nya. Mungkin buat yang perlu nanti saya kirim ke DKM insya Allah. Tapi ini kebanyakan belum saya terjemahin, masih pakai bahasa Arab. Ya. Insya Allah ada ya. Kemudian selanjutnya, istri yang punya penghasilan berzakat. Zakatnya untuk suami, yang mana suaminya termasuk dalam kondisi ekonomi lemah. Bisa jadi suaminya hanya penghasilan gimana, tapi istrinya rajin banget jualan online. Bahkan sering live di TikTok sendirian aja. Nggak ada yang nonton itu padahal. Tapi tau-taunya ada aja yang beli. Sehari pick up sampai numpuk banyak. Suaminya nganggur aja. Susah. Pangkalan nggak ada sewa, online Gojek nggak ada sewa, sepi. Kan lagi begini sekarang ya, lagi sepi katanya Gojek ya. Nah, ternyata istrinya penghasilannya sebulan bisa belasan juta misalnya, tabungannya juga berpuluh-puluh juta. Nah, yang seperti ini apakah boleh seorang perempuan berzakat kepada suaminya sendiri, nggak ke orang lain? Baik, ada seorang laki-laki bernama Abu Mas'ud Al-Ansori, qadarullah, dia seorang laki-laki Ansor yang secara ekonomi lemah. Istrinya bernama Zainab. Zainab ini Allah kasih anugerah kekayaan. Nah, Zainab bertanya kepada Rasulullah, apa katanya? Ya, ayajzi anni an unfiqa ala zauji. Boleh enggak sah bagi saya menginfakkan, maksudnya zakat dalam hal ini, untuk suami saya sendiri. Wa aitami li fi hajri, dan juga untuk anak yatim yang saya asuh. Bapak Ibu sekalian, anak yatim sebenarnya enggak termasuk asnaf zakat. Tadi kan enggak ada yatim tuh. Tapi kalau itu yatim fakir atau miskin boleh, sebagaimana hadis ini. Karena yatim juga ada yang kaya kan. Ya, bapaknya punya pulau. Bukan perusahaan lagi, pulau, bapaknya juga punya. Meninggal gara-gara saking kayanya meninggal karena kaya. Udah, anaknya dah warisin, ya masih bocah banget. Tapi dia ya yatim memang. Tapi karena kaya dia nggak dapat zakat. Nah, kalau yatim miskin silakan. Nah, apa jawaban Rasul ketika ditanya kayak tadi? Boleh nggak saya zakat buat suami sendiri dan yatim yang saya urus? Jawaban Nabi adalah na'am, iya.
laha ajron, malah dapat 2 pahala kata Rasul. Pertama, ajrul qurabah, pahala silaturahim, pahala semakin lengket sama suami. Kemudian wa ajrus shadaqah, dan pahala zakat itu sendiri. 2 pahala. Nah, dari sini mayoritas ahli fikih mengatakan bolehnya istri yang berada ngasih zakat, zakatnya ke suami. Tapi ini enggak berlaku kebalikannya. Suami yang kaya atau punya duit zakat nyalurin ke istrinya enggak sah. Kenapa? Karena istri emang udah kewajiban suaminya yang ngurus. Sementara suami bukan kewajiban istri. Itulah logikanya. Kenapa kok suami boleh? Karena suami bukan tanggungan istri. Kalau istri emang udah tanggungan suami, maka suami ngasih zakat ke istri enggak pantas. Ini zakat buat lu. Lah, emang uang belanja, Bang, bukan zakat ini. Kan gitu, emang uang belanja ngapa jadi zakat? Ya. Baik ya, jadi kayak begitu. Baik, saya bacain dulu dari Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Wastadalla bihadzal hadis ala jawazi daf'il mar'ati zakataha ila zawjiha. Dalil hadis tadi menjadi dalil bolehnya seorang wanita ya menyalurkan zakatnya kepada suaminya sendiri. Wa huwa qaulu Syafi'i, inilah pendapat Imam Syafi'i, wa Tsauri, wa sahibai Abi Hanifah, Imam Tsauri dan juga 2 sahabatnya Abu Hanifah, wa ihda riwayatain an Malik wa an Ahmad. Ini juga pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Jadi intinya mayoritas ahli fikih yang 4 mazhab itu rata-rata mengatakan perempuan zakat ke suaminya boleh kalau memang kondisinya suaminya kurang. Baik, kita masuk lagi. Anak nyalurin zakat ke orang tuanya sendiri. Ya, orang tuanya kurang, anaknya Allah kasih harta. Orang tuanya bukan pegawai negeri yang nggak ada pensiunan, umur udah nggak produktif, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, anaknya lagi mateng-matengnya, karir lagi bagus-bagusnya, anaknya lagi umur 30-40 lagi bagus-bagusnya nih. Apakah boleh si anak itu zakat disalurkan buat bapaknya sendiri? Nah, saya mau nanya, orang tua tanggungan anak nggak ketika orang tua udah nggak produktif? Tanggungan anak. Dengan logika yang sama dengan sebelumnya, berarti pantas nggak atau sah nggak anak zakat buat orang tua? Enggak. Kenapa? Memang udah kewajiban. Udah kewajiban anak ngasih ke orang tua. Maka ya dalam kitab Al-Mughni disebutkan ajma'a ahlul ilmi ala anna zakata la yajuz. Para ulama telah ijma'. Apa ijma'? Sepakat. La yajuz, enggak boleh zakat itu daf'uha ilal walidain, disalurkan kepada kedua orang tua sendiri. Enggak boleh. Kenapa? Emang udah tanggungannya. Beda ceritanya kalau orang tua pengen zakat fitrah, anaknya yang bayarin. Itu boleh. Ya, bedain antara nyalurin buat ke orang tua dengan mengeluarkan zakat atas nama orang tua, itu 2 hal yang berbeda. Ya, kita udah ngitung nih anak, bapak, mama, anaknya sendiri, dan semua yang dia tanggung, total 10 orang, zakat fitrah, 1 orang anggaplah gocap, kali 10, 5.000, dia bayar, boleh kayak gitu. Tapi menyalurkan untuk bapaknya sendiri, Pak, ini zakat buat bapak, bapak juga sedih, lu tega banget, gue kayak orang lain ya, emang gue orang lain apa dizakatin? Iya, emang udah tanggungannya. Maka dikatakan ijma, ini nggak sah, nggak boleh. Termasuk juga apa? Ke atas, berarti kemana? Kakek. Ya, masih dalam kitab yang sama. Ya, dikatakan di sini, la yu'ti al-walidain minaz zakah. Kedua orang tua nggak boleh dikasih zakat. Walal walad, juga anak karena udah tanggungan orang tua. Apa udah zakat? Udah. Kemana tuh anak saya buat uang jajan? Nggak bisa. Anak emang udah tanggungnya, jadi nggak boleh. Anak, waladul walad, juga nggak boleh ke cucu. Karena kalau cucu misal bapaknya meninggal jadi anak yatim tuh anaknya kita yang ngurus si kakeknya, udah kewajiban. Jadi bapak kakek enggak, anak cucu enggak, jadi atas bawah enggak. Yang boleh yang mana? Samping. Nah, yang samping boleh. Apa yang samping? Abang, adik, sepupu, ponakan, paman, itu masih boleh. Kerabat itu masih boleh. Bahkan 2 pahala. Pahala silaturahim tadi dan pahala zakat itu sendiri. Dengan catatan mereka-mereka tadi memang mustahik. Ya, secara mustahik mereka masuk 8 asnaf itu atau salah satunya.
yang sehari-hari mereka juga bukan dalam tanggungan kita. Maka mereka kerabat tadi boleh. Baik, ini masih cukup banyak, tapi supaya kita ada waktu buat tanya jawab, saya cukupkan dulu. Masih ada yang lain yang belum saya bahas. Silakan Bapak Ibu, jika perlu ada yang kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, silakan mungkin satu atau dua penanya. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya, saya dulu punya nenek. Nenek saya itu dulu janda dan selalu mendapat mustahik. Tapi sesudah kita dewasa tuh masih tetap nerima tuh, kita tuh pengennya nggak usah lah Udah. gitu. Tapi kayaknya nenek itu senang gitu kalau dapat zakat. Gimana itu Pak Ustadz? Iya, iya. Baik, jazakallahu khairan. Jadi memang begini, aslinya dan seharusnya zakat itu memang mengentaskan kesulitan hidup orang, harusnya gitu. Bahasa lainnya mengentaskan kemiskinan. Dan kita berharap orang yang dizakati tahun depan udah berubah menjadi muzaki. Tadinya mustahik berubah menjadi muzaki. Berarti zakat efektif memang mengeluarkan orang dari garis kemiskinan atau kesusahan. Tapi yang terjadi hari ini justru, mohon maaf, jadi kayak ngerawat mentalitas ngemis atau peminta-minta. Kenapa? Karena isi amplopnya gocap sama cepek doang. Gimana mau bisa mengentaskan kemiskinan kalau isinya segitu kan? Akhirnya apa yang terjadi ketika dia nerima cepek, gocap dan seterusnya, tahun depan dia akan nandain. Kemarin Miftahul Jannah ngasih ya? Ngasih. Udah, bikin proposal, bawa lagi. Orangnya sama dengan tahun lalu. Nah kalau nggak ngasih, ngeraju dia, ngambek. Ini tumben nggak ngasih. Oh DKM-nya lain orang, emang beda orang tuh. Gitu. DKM yang disalahin. Akhirnya apa yang terjadi jamaah sekalian? Mentalitas peminta-minta terbentuk gara-gara itu, kebiasaan. Makanya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, harusnya zakat itu untuk orang-orang, untuk mustahik yang kagak bisa megang duit, bisa dalam bentuk barang, supaya dia bisa berusaha, sehingga besok dia keluar dari kemiskinan. Contoh, Pak, ini ada gerobak, dan ini ada modal buat pelatihan bikin goreng-gorengan, atau pelatihan bikin somai. Dari uang zakat tuh, ikut dilatih, kasih modal, dia jualan. Besoknya mandiri dah. Sehingga dia bisa ekonominya mulai stabil, sehingga dia nggak perlu lagi untuk dizakati. Harusnya begitu ya Mas. Tapi emang kayak begini masih berat. Di banyak tempat kebanyakan ngasihnya ya tadi sekedar amplopan yang isinya hanya 100 atau 50 biasanya. Nah untuk yang seperti tadi itu salah satu yang kita khawatir. Ketika ada orang yang keenakan dapat zakat malah seneng gitu. Jadi emang ini perlu agak butuh waktu juga menyadarkannya, emang gak mudah. Yang jelas ini lebih utama kita kasih ke yang ngasih juga. Maaf Mas, maaf Mbak, nenek saya atau ibu saya, alhamdulillah sekarang dia sudah agak baik ekonominya dan sudah ada yang ngurus misalnya. Ini bukan maksud untuk menahan atau menyempitkan ladang zakat, tidak, karena mungkin di sana masih banyak orang lain yang lebih butuh. Jadi kita pun juga berperan aktif untuk ngasih tahu kepada panitia zakat bahwa nenek kita ini secara ekonomi alhamdulillah sudah baikan, sudah ada anak cucu yang ngurus dia. Baik Ustadz, berterkait dengan zakat fitrah, menyalurkan zakat fitrah. Kalau seandainya kita menyalurkan sendiri tanpa melalui sebuah lembaga, boleh nggak kita melafalkan kepada yang menerima ini zakat fitrah atas nama anak saya ini, atas ini. Karena biasanya di beberapa tempat ada budaya seperti itu, menyebutkan ya, kalau zakat fitrah itu disebutkan atas nama siapa. Terus yang kedua, boleh nggak dari sisi zakat mal ini kita meng-create sendiri fisabilillahnya, atau memang hanya menyerahkan kepada amil, seperti kita berzakat ke sebuah lembaga amil zakat, kemudian terserah mereka untuk mengelolanya, atau memang kita melafalkan kepada mereka, ini saya berzakat untuk kegiatan ini, misalnya seperti itu. Ya, terima kasih. Yang pertama, bayar zakat fitrah ke orang secara langsung, mustahik langsung, dengan menyebutkan atas nama fulan. Tadi kita udah bahas bahwa kalau penyebutan ini zakat berpotensi menyakiti perasaan orangnya,
sebaiknya tidak diucapkan. Karena khawatir kita kena ayat la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan nilai zakat kalian gara-gara menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaannya. Khawatir seperti itu. Kalau memang dia tipenya kalau bahasa anak sekarang baper. Bisa gitu. Tapi kalau seandainya dia nggak tipe kayak gitu, dia biasa aja. Ya. Silakan aja disebut. Ya, untuk kepuasan orang yang berzakat karena detil namanya. Untuk yang pertama, kalaupun nggak disebut tetap sah. Dan Allah Maha tahu siapa aja yang berzakat dan atas nama siapa. Perhitungan Allah tidak akan pernah meleset. Dan itu pahala buat siapa atas nama siapa juga nggak akan pernah meleset. Jadi ada rinci dulu. Kita lihat orang ya. Kalau orangnya tak mempermasalahkan dan nggak ada efek apapun setelah kita sebut ini zakat, maka silahkan disebut termasuk rinciannya tadi. Tapi kalau kayaknya nih orang kalau disebut ntar dia ngambek lagi. Misalnya, ya udah nggak usah disebut, cukup kita katakan Bu, ini buat ibu dari keluarga saya. Misalnya gitu. Itu insya Allah sudah tercover semuanya. Ya, di mana Allah juga Maha tahu siapa aja yang di atas namakan zakat saat itu. Ini yang pertama. Yang kedua, zakat tadi meng-create asnaf fisabilillah, ya Bu, begitu. Ya, begini aja. Kalau memang ada orang atau lembaga yang kita anggap ini para pejuang dengan caranya masing-masing, ya, dan secara ekonomi mereka pun juga kurang. Namun memang mereka pemegang bendera syiar Islam dengan cara apa? Ada yang cara ngajar, ngedidik TPA tadi, atau yang pontang-panting untuk ngurusin masjid segala macam dan lain-lain. Pokoknya syiar Islam, apapun bentuknya. Kita boleh aja ngasih ke dia. Dan memang ada kepuasan jiwa yang berbeda ketika seorang muzaki ngasih zakat langsung ke mustahik. Karena langsung ngelihat langsung sumringahnya wajah mereka. Uang apaan nih Bu? Wah, mukanya senyum gitu. Nah, ambil aja. Makasih ya. Allah baik banget, sampai doa begitu lagi kan, didoain macam-macam gitu. Jadi kita sendiri pas ngasih juga seneng gitu. Sementara kalau ke amil kita nggak tahu, malah bisa jadi ada amil zakat yang saldonya banyak banget, ditampung dulu, entah kapan disalurinnya. Ada nggak lembaga zakat yang simpenannya sampai puluhan miliar? Ada, bahkan mungkin udah sampai T, karena potensi zakat Indonesia itu dulu 10 tahun lalu aja itu 170-an triliun potensi zakatnya. 10 tahun lalu, sekarang mah apa lagi. Jadi itu semua bercokol pada lembaga-lembaga yang mungkin saya yakin mereka juga nggak gampang nyari. Iya, karena uang segitu banyaknya untuk langsung cair dirembes ke bawah itu nggak bisa singkat, itu butuh waktu. Nah, itulah yang kadang ada sebagian muzaki yang mikir nyampe nggak ya zakat saya? Jangan-jangan masih ngendep gitu. Nah, akhirnya banyak yang orang potong kompas, saya langsung aja ngasih ke mustahiknya. Nah, saya udah bilang tadi di awal kan ada plus minusnya masing-masing. Dengan langsung ke mustahik kita ada plus minusnya. Khawatir kita nggak didoain seperti yang tadi. Karena orang nerima kan terima doang, makasih ya Bu, udah gitu doang kadang-kadang. Dia nggak doain seperti Nabi mendoakan Allahumma sholli ala ibni Abi Aufa wa ali atau ajrakallahu fima ataita, dia nggak doain. Itu kurangnya di situ. Tapi kelebihannya ada. Nah, jadi masing-masing kita bisa timbang-timbang sendiri mana yang lebih baik kita lakukan, mau langsung atau lewat lembaga. Sudah, masih ada Pak Guritno terakhir ya? Ya, silakan Pak Haji. Nanti mungkin yang lainnya bisa di belakang layar atau di belakang forum. Ya. Buat siapa Pak? Pak RT? Oh, ART. Saya kirain Pak RT dapat zakat. ART ya. Untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Ya. Jadi memang untuk zakat fitrah itu adalah dikeluarkan oleh seorang kepala rumah tangga untuk atas nama siapapun yang menjadi tanggungan dia. Yang ditanggung hidupnya oleh dia.
istri, anak. Oh mertua tinggalnya sama dia juga, sehingga makan minum dan segala macam dia yang nanggung, berarti mertua juga dia yang ngeluarin. Ya, misal gitu. Ponakan dia sejak merah, sejak bayi, ya diurus, diangkat sama dia jadi anak angkat misalnya. Walaupun untuk keponakan, dia yang ngeluarin karena dia ngurus. Nah ART di rumah, dia orang yang kita gaji atau yang kita urus sebenarnya? Yang kita gaji ya, dia dapat gajian dari kita. Ya, walaupun dia makan juga numpang di kita kadang. Ada juga ART yang nggak tinggal di kita, pulang pergi. Ada ART yang tinggal sama kita, makan dari kita segala macam sehingga udah sampai mirip kayak keluarga sendiri. Ya, kalau gaji ke dia karena memang itu jerih payah fee atas kerjanya dia. Nah, apakah dia termasuk yang kita zakati juga? Maksudnya kita atas nama dia juga? Dalam kitab Fiqh Sunnah memang dikatakan ART pun juga bisa dizakati atau dikeluarkan zakatnya oleh majikan, oleh kafilnya. Kalau dengan catatan tadi sehari-harinya memang bersamanya. Tapi untuk ART yang pulang pergi, dia juga ada nanggung hidup dia sendiri dan keluarganya, itu udah lain. Karena kita nggak lagi menanggung dia secara 24 jam. Maka dia udah punya kehidupan sendiri. Berbeda dengan yang sehari-harinya memang bersama kita, kita yang urus. Ya kayak gitu baru kita zakatkan atas nama dia. Wallahu miswal. Boleh. Kita bayarkan dengan syarat izin dia dulu. Saya bayarkan kan ya, gitu. Oh makasih Pak. Kenapa? Karena salah satu syarat sahnya zakat ada niat. Supaya dia pun juga bisa berniat untuk zakat. Ya, misal gini, kayak saya orang lain, tetangga saya pengen zakat tapi nggak ada duit. Karena saya zakat atas nama dia. Ini nggak boleh langsung, saya ngomong dulu ke orangnya. Lu mau zakat? Iya. Gue nggak ada duit, gue yang bayarin dah. Nah, ada berita supaya dia bisa berniat. Karena tadi niat dalam zakat itu juga syarat keabsahan zakat. Baik, mungkin masih banyak lagi pertanyaan, tapi karena waktu juga sudah menjelang siang, kalau nanti ada yang bertanya nanti mungkin bisa langsung ke Ustadznya. Tadi juga Ustadznya sudah menjanjikan akan memberikan materinya dalam bentuk slide ya. Jadi mudah-mudahan sudah di dalam bahasa Indonesia kan ya Ustadz ya, sehingga kita bisa lebih paham gitu. Baik Bapak Ibu, dengan demikian berakhirlah kajian kita pada subuh ini. Kita tutup kajian kita pada subuh ini dengan sama-sama baca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.